Kenapa kamu tidak bicara? Saat pikiran Xiao yang penasaran mulai muncul, dia tertawa dan melanjutkan topik pembicaraan. Dia tidak ingin menyerah begitu saja. Aku tidak tahu. Setelah beberapa saat, Xian tersenyum paksa dan menggaruk kepalanya. Tidak tahu mengapa dia dan aku perlahan-lahan berjalan di dua jalan yang berbeda. Kami berusaha sebaik mungkin untuk keluarga dan kerabat kami yang berbeda. Kami bahkan sempat berselisih. Pada akhirnya, aku menang. Keluarganya hancur. Mereka harus lari dan bersembunyi. Dia lari keluar angkasa yang tidak diketahui. Aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Aku tidak tahu apakah dia akan membenciku saat kita bertemu lagi. Kamu kejam, Xiao tercengang. Jika kamu mencintainya, mengapa kamu menempatkan keluarganya dalam situasi yang menyedihkan seperti itu? Apakah kamu tidak bisa memberi mereka jalan keluar? Aku tidak bisa, jawab Xian samar-samar, tetapi suaranya tegas. Xiao tercengang. Dia menatapnya sebentar lalu berbicara lagi. Kau, desah. Aku tahu wanita bukanlah bagian utama dalam hidupmu. Wanita yang mencintaimu tidak akan memiliki masa depan yang bahagia, karena kau tidak akan melepaskan mimpi atau tujuanmu demi seorang wanita. Kau tidak akan pernah melepaskan apa yang kau inginkan untuknya. Xian menipiskan bibirnya. Kilatan kesedihan berkilauan di matanya. Kau benar, aku tidak akan melepaskan tujuan hidupku atau hal-hal yang menjadi milikku demi seorang wanita. Mungkin, aku belum pernah bertemu wanita yang cukup membuatku menyerah dan melupakan segalanya. Jika aku menyukaimu, apakah kau akan melepaskan semua keinginanmu dan memegang tanganku selamanya? Xiao tersenyum santai dan mempesona. Dia berputar di depannya, memperlihatkan pesonanya yang total. Aku tidak akan melakukannya. Kenapa tidak? Apakah kau akan menyukaiku? Xian tersenyum, kau adalah putri dari Dark Firmament Divination, mutiara terang dari Raging Flame Star Area. Kau memiliki semua jenis bantuan yang kau inginkan. Kau adalah dewi di hati dan impian para pria. Aku hanyalah seorang prajurit lemah dari benua tingkat rendah tanpa status. Maukah kau mempertimbangkanku? Siapa yang tahu persisnya? Xiao membuka bibirnya, membentuk sebuah senyuman. Jika kau dapat terus menerobos, atau jika kau benar-benar berhubungan dengan pria itu, mungkin ayahku akan setuju. Sayangnya, aku tidak. Aku tidak memiliki hubungan dengan pria itu. Xian tersenyum sedih. Jika itu terjadi seperti itu dan aku jatuh cinta padamu. Jadi, maukah kau melepaskan pengejaranmu demi aku? Maukah kau menghentikan pengejaranmu di jalur bela diri untuk membuatku bahagia dan senang setiap hari? Titik-titik cahaya aneh bersinar dari mata indah Xiao. Dia tidak berkedip, menatapnya. Maukah kau? Xian tiba-tiba terdiam. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Tidak akan. Kemarahan terpancar di mata Xiao. Pria yang berhati dingin. Xian hanya tersenyum, tetapi dia tidak menjawab. Kenapa? Kenapa kamu tidak mau melakukannya untukku? Xiao masih menginginkan jawaban. Dia melanjutkan dengan sabar saat rasa malu memenuhi wajahnya yang menawan. Apakah aku tidak cukup cantik? Justru sebaliknya, Xian menatapnya dengan serius. Kamu terlalu cantik, begitu cantiknya sehingga kamu tidak mungkin jujur. Kamu seperti mahakarya seni yang paling indah. Sebelum aku bertemu denganmu, aku tidak pernah berpikir bahwa aku bisa bertemu dengan wanita sempurna sepertimu di dunia ini. Apakah kamu memujiku? Xiao tersenyum, matanya seindah bulan baru. Dia tampak tidak marah lagi. Jadi, mengapa kamu tidak mencintaiku? Ah, berhenti sejenak dengan wajah aneh, Xian melanjutkan, keglamoranmu dapat membangkitkan hasrat terdalam di hati seorang pria, membuatnya tergila-gila. Namun, kecantikan ini akan membuatku sangat ingin memilikinya. Aku ingin menguasaimu, menjadikanmu milikku yang unik. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu. Ini seperti ketika seorang pria mendapatkan senjata suci yang telah lama ia dambakan. Itu adalah mahakarya seni favoritnya. Sikapmu yang menawan akan melampaui semua cinta yang pantas kau dapatkan. Itu akan membuat hasratku menggantikan segalanya. Jadi, sulit untuk mencintaimu, kau tahu. Kau tidak akan pernah mencintaiku. Kau yakin? Xiao menggertakkan giginya karena dia kesal. Dia merasa sangat kesal. Ya, aku tidak akan mencintaimu. Aku yakin aku tidak akan pernah mencintaimu, Xian mengangguk mengiyakan.
Ziao menjadi lebih bermusuhan. Dia menggertakkan giginya, hampir tidak dapat menahan diri untuk tidak mencekik Xian untuk memaksanya berubah pikiran. Dalam hidupnya, dia telah bertemu begitu banyak pria yang bersumpah untuk mencintainya selama sisa hidupnya, dan tidak akan pernah melupakannya. Sampai saat ini, dia belum pernah bertemu orang seperti Xian, seorang pria yang mengatakan padanya bahwa dia tidak akan pernah mencintainya. Tiba-tiba dia merasa seperti pecundang besar. Dia mulai meragukan pesonanya, yang membuatnya marah, membuatnya dengan keras kepala ingin memaksa Xian untuk mengakui asumsinya yang salah. Mengapa kamu harus mempertahankannya? Xian tersenyum tipis. Menurutku, orang-orang yang ingin bersamamu dapat memenuhi seluruh area ini, dan kamu harus memiliki seseorang yang kamu cintai, kan? Mengapa kamu harus marah pada seorang pejuang alam rendah, berstatus rendah sepertiku? Itu tidak sepadan dengan waktumu. Pengejarku memang banyak, jauh lebih banyak dari yang kamu bayangkan. Ziao mendengus, mengangkat kepalanya dengan arogan. Tapi, aku belum jatuh cinta. Aku tidak tahu mengapa aku belum menemukan seseorang yang bisa membuatku dengan sepenuh hati menyerahkan segalanya untuknya. Kurasa, aku harus mencoba. Tapi terlalu sulit untuk memilih seorang pria. Aku masih mencarinya. Setelah dia selesai, Xian tercengang, wajahnya aneh. Apakah kamu punya masalah mental? Misalnya, kamu terobsesi dengan kebersihan. Kamu tahu, kamu butuh perawatan. Itu sejenis penyakit. Kaulah yang punya masalah mental. Ziao marah, memutar matanya ke arahnya dengan marah. Dasar brengsek, aku tidak tahu mengapa aku merasa sangat kesal melihatmu sekarang. Katakan padaku, mengapa aku begitu ingin meninjumu? Yah, pikiran ini semakin kuat seiring berjalannya waktu. Akhirnya dia berbicara sambil menggertakkan giginya. Xian terkejut. Dia tersenyum hati-hati dan mengusap hidungnya. Dia menutup mulutnya, tidak berani berbicara lebih banyak. Tidak main-main. Wanita ini berada di langit ketiga alam Dewa Raja. Jika dia ingin memberinya pelajaran, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Jika dia dipukuli, dia tidak bisa mengeluh, dan hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak beruntung. Pada saat yang sama, Xian tidak ingin membuat wanita ini marah saat ini. Aku benar-benar ingin meninjumu. Mata cantik Ziao menyala saat dia hendak menyerangnya. Dia mengusap tangannya yang seperti batu giok dengan penuh semangat, wajahnya cerah karena antusiasme. Xian sedang merenung ketika tiba-tiba dia berkata, aku ingin lebih banyak berkultivasi. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Kemudian, dia duduk lagi, memejamkan mata, dan mengumpulkan energinya. Ziao menatapnya, matanya yang indah berbinar dengan cahaya aneh. Setelah beberapa saat, dia memegang perutnya yang rata, tertawa terbahak-bahak dengan menawan. Tawanya begitu riang, tubuhnya gemetar seolah-olah dia sangat terhibur. Semua kesedihannya tampaknya terhapus. Dia merasa segar dan nyaman saat ini. Menarik. Ziao bergumam karena dia sangat senang. Matanya yang seterang berlian berkilau dengan licik. Tidak ada yang tahu rencana apa yang baru saja dia buat. Di bawah meteorolit besar yang terbakar di medan fragmen ledakan bintang surya, sekitar 10 kereta perang hiu macan mengambang. Katuo yang berkepala botak itu berani dan ganas saat dia terus-menerus menggelegar dalam kemarahan. Persetan, kenapa kita tidak bisa menghalangi mereka? Tidak mungkin. Wanita itu tidak mungkin mengenal garis besar medan fragmen peledak bintang matahari, karena dia baru saja datang ke sini. Bagaimana dia bisa menghindari kita dari waktu ke waktu? Para perompak luar angkasa dalam kelompoknya tutup mulut. Tidak ada yang berani menjawab. Bahkan manusia muda, yang suka menyela pembicaraannya, harus membungkuk dengan menyedihkan. Dia tidak berani memprovokasi bosnya saat ini. Ketika pembantai berdarah Katuo marah, dia akan menjadi sangat liar. Dia bahkan bisa menebas orang yang berdiri di depannya untuk melampiaskan amarahnya. Semua orang tahu perilaku buruknya ini, jadi tidak ada yang berani memprovokasi dia ketika dia marah. Jika dia membunuh mereka, itu akan menjadi nasib buruk mereka. Setelah Katuo bergemuruh sendirian selama beberapa saat, tidak melihat adanya respons dari para anteknya, ia akhirnya berhenti, menenangkan dirinya. Kemudian, ia berbicara, saya pikir kita punya masalah. Wanita itu tidak begitu mengenal situasi di sini. Kalau tidak, ia pasti sudah melarikan diri.
Karena ia selalu bisa berlari selangkah di depan kita, ia pasti punya hal lain untuk diandalkan. Kemungkinan terbesarnya adalah, ia bisa mendeteksi kita sebelum operasi kita. Ia bisa menggunakan kesadaran jiwa untuk menemukan kita dan arah kita. Bosku yang bijak, melihatnya mengembalikan sopan santunnya, pemuda manusia itu menyanjung. Jika kita bisa menghindari deteksi kesadaran jiwa mereka, kita bisa mengejarnya. Mereka tidak akan bisa lari lebih dulu. Katuo menyeringai lalu mengangguk. Ya, kita akan melakukannya dengan cara itu. Muahahaha. Karena kita mencari nafkah di luar angkasa, yang paling kita tahu adalah menyembunyikan fluktuasi energi kehidupan kita. Baiklah, biarkan wanita itu memperluas pengetahuannya tentang trik kita. Bos, apa yang akan Anda lakukan? Tanya pemuda itu. Ada beberapa area di medan fragmen ledakan bintang matahari tempat sinar matahari saling bertautan, dan kesadaran jiwa tidak dapat mengamati area tersebut. Meskipun area tersebut sangat berbahaya, kereta perang hiu macan kita masih dapat bertahan untuk beberapa saat. Mata Katuo berputar. Untuk mendapatkan wanita itu, kita harus sedikit merusak hiu macan kita. Mulai sekarang, saudara-saudara, kalian harus lebih berhati-hati. Setiap kali kita bergerak, kita akan bersembunyi di area tersebut. Jika kita tidak melihatnya, kita akan pindah ke tempat lain. Ya, Tuan, jawab pemuda itu, lalu mengeluarkan batu suara untuk menyampaikan perintah Katuo. Ada yang salah. Xian terbangun dari kultivasinya, wajahnya serius. Apa? Ziao mengerutkan alisnya yang gelap. Dia tidak bisa menahan rasa lelah. Akhir-akhir ini, kita tidak perlu banyak menghindarinya. Aku juga bisa merasakan ada yang salah. Mungkin, mereka menyerahkan kita. Bukan berarti mereka menyerahkan kita. Mereka pasti telah mengubah taktik mereka. Xian berdiri, menatap meteorit yang menyala-nyala di depannya. Aku tidak tahu mengapa aku tidak bisa merasakan medan magnet kehidupan mereka lagi. Aku tidak bisa menemukan mereka. Apakah kamu yakin mereka tidak terlalu jauh dari kita? Ziao tampak muram. Tidak mungkin kita bisa memotong mereka. Para perompak itu tampaknya telah menghilang begitu saja. Jika kita memperpanjang jarak dengan mereka, itu seharusnya bertahap, tidak tiba-tiba seperti sekarang. Xian menggelengkan kepalanya, kurasa yang lain mencoba menghindari penginderaan kesadaran jiwaku. Kepanikan melintas di mata Ziao saat dia sepertinya mengingat sesuatu. Kudengar di area tempat sinar matahari saling bertautan. Ada banyak tempat yang bisa mereka gunakan untuk bersembunyi dari penginderaan kesadaran jiwa. Beberapa prajurit yang dikejar akan datang ke medan fragmen ledakan bintang matahari dan bersembunyi di sana. Mereka lebih suka menghabiskan energi mereka untuk melawan sinar matahari yang mematikan daripada terdeteksi. Petik 2. Jelas bahwa geng Katuo telah melakukan hal yang sama. Xian tiba-tiba merasakan sakit kepala. Sulit sekarang. Sepertinya hari-hari indah kita harus berakhir di sini. Ziao berubah warna. Petir ungu masih bergerak ke arah yang tidak diketahui. Namun saat ini, Xian dan Ziao tidak sesantai sebelumnya. Mereka berdua melepaskan kesadaran jiwa mereka untuk merasakan, karena bahaya bisa muncul kapan saja. Karena mereka tahu yang lain telah mengubah metode mengejar menjadi menunggu dan menyergap, mereka mulai merasa gugup dan tegang. Mereka tidak banyak bicara, hati mereka masih tertahan, karena mereka tidak bisa bersantai bahkan semenit pun. Sayangnya, bahaya datang lebih cepat dari yang mereka duga. Hari ini, saat kereta perang kecubung mereka melewati tempat yang penuh dengan sinar matahari, Ziao berubah warna saat menggunakan bola kecubung untuk merasakan. Dia berteriak, "Awas!" Xian tampak seperti akan bertemu musuh bebuyutannya. Ledakan. Dari tempat sinar matahari saling bertautan di depan mereka, api yang sangat deras dan melonjak menyapu seperti naga gila. Itu sangat cepat sehingga mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu. Aliran energi yang melonjak keluar dari tubuh lembut Ziao saat dia melepaskan domain dewanya secara instan. Lingkaran cahaya 7 warna muncul dalam begitu banyak lapisan seperti air, menutupi keduanya sepenuhnya. Naga api itu mendekat dengan liar. Namun begitu menghantam domain dewa miliknya, lingkaran cahaya istimewanya yang menyilaukan itu menghilang, seolah-olah terkoyak. Wajah Ziao serius. Tubuhnya yang lembut sedikit menggigil saat menyentuh suatu titik di kehampaan. Cahaya jingga merah muncul dari dalam domain dewa miliknya.
Cahaya itu melesat maju, melesat sejauh 100 mil hanya dalam sekejap. Di bawah kekuatan cahaya jingga merah yang menusuk, getaran terjadi di titik jalinan sinar matahari yang mematikan itu. Secara bertahap, kereta perang hiu macan muncul di hadapan mereka. Lebih dari 10 prajurit dari berbagai ras berdiri di kereta perang hiu macan itu. Mereka tertawa jahat dan aneh. Aura mereka semua sangat besar. Di bawah energi mereka yang tangguh, berbagai jenis serangan energi dan segel bergabung, berubah menjadi gelombang energi yang dapat diamati dengan mata telanjang, mengalir ke arah Xiao. Xiao tertutup rapat dalam lingkaran cahaya 7 warna, jingga merah, cian, ungu, biru, putih, hijau, dan kuning. Setiap lingkaran cahaya tampaknya memiliki efek magis yang berbeda, dan energi yang dibawanya sangat besar. Xiao menyentuh dahinya, dan altar jiwanya mulai bergerak di laut kesadarannya. Cahaya 7 warna berputar di sekitar tubuhnya. Cahaya itu menjadi lebih padat dan lebih murni seperti pelangi di langit, menutupi tubuh lembutnya. Berdiri di dalam domain dewa yang megah, Xiao memasang wajah serius saat dia mengedarkan energi yang hebat di tubuhnya menurut kekuatan khusus Upanishad. Cahaya 7 warna berubah menjadi 7 pita yang tampak persis seperti pelangi sungguhan. Cahaya itu kemudian melesat ke arah energi yang datang dan menyerang segel dengan ganas. Ketika serangan energi itu menyentuh pita yang terbuat dari cahaya 7 warna, mereka menjadi lamban dan tak berdaya. Energi besar mereka terkuras dengan cepat. Mata Xian berbinar. Melihat Xiao yang diselimuti nimbus 7 warna seperti seorang dewi, dia tercengang. Kekuatan utama Upanishad yang telah dikembangkan Xiao adalah cahaya ajaib. Ketika dia menyebarkan domain dewanya, kekuatan cahaya akan berubah secara ajaib seperti yang dia inginkan, menghasilkan efek ajaib. Dari beberapa diskusi yang dia lakukan dengan Du Feng, Xian tahu bahwa ada beberapa kumpulan cahaya ajaib di dunia ini. Beberapa sangat tajam sehingga bisa menembus semua jenis materi. Beberapa selembut dan sekuat kapas, yang bisa mengikat apa saja. Dan, dia juga tahu bahwa ada jenis cahaya yang bisa melelehkan benda menjadi genangan air. Cahaya ajaib, yang juga disebut cahaya dewa luar angkasa, bisa mengalir bebas di luar angkasa. Terkadang, mereka bersinar terang, sementara di waktu lain sulit untuk melihatnya. Prajurit yang bisa memahami misteri cahaya itu bisa menerima Upanishad cahaya dewa. Jika mereka terus mengolahnya, mereka akan menerima kekuatan supernatural yang luar biasa. Cahaya dewa luar angkasa selalu bergerak. Sangat jarang melihatnya, apalagi memiliki kesempatan untuk memahaminya. Karena kekuatan utama Xiao adalah cahaya dewa, itu menunjukkan fakta bahwa dia sangat beruntung untuk mendekati cahaya dewa yang tak terbatas dan memahami misterinya, yang akan membantu menciptakan segel Upanishad yang tercetak di altar jiwanya. Meskipun sulit untuk mengolahnya, itu memang kuat. Cahaya dewa Upanishad juga langka di Raging Flame Star area. Prajurit yang dapat mengolah kekuatan ini dan menciptakan segel Upanishad adalah semua prajurit dengan keberuntungan yang luar biasa. Pada saat yang sama, kompetensi belajar mereka benar-benar menonjol. Xiao adalah prajurit seperti itu. Cahaya dewa 7 warna berubah menjadi 7 pita indah di bawah kendalinya, terjerat dengan energi yang masuk dan menghabiskannya. Dia masih tenang, berkonsentrasi pada ruang di depan matanya. Cahaya 7 warna masih terpancar dari tubuhnya terus-menerus, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu dengan hati-hati. Swosh swosh swosh. Suara aneh muncul di belakangnya. Aliran jiwa yang mendidih dengan ganas melesat dari tempat terjalinnya sinar matahari. Tepat setelah itu, pembantai darah Katuo muncul dengan seringai jahat, meraung dan bergemuruh dengan liar. Seperti gunung logam, dia tidak peduli dengan sinar matahari yang brutal dan berlari ke arah wanita itu di lautan yang menyala-nyala. Jelas, Katuo yang berkepala botak juga memiliki domain dewa yang sangat istimewa. Domain dewanya tampaknya mampu menyerap sedikit sisa-sisa energi luar angkasa. Saat ia menyerbu ke depan, ia berguling bersamanya begitu banyak potongan kecil batu yang terbakar dan sisa-sisa energi luar angkasa, menerangi seluruh ruang. Dalam sepersekian detik itu, medan energi yang kacau muncul di sekitar Katuo, termasuk semua jenis sisa energi, meteorolit, pecahan tubuh, dan kristal binatang yang hancur. Potongan-potongan kecil batu yang tak terhitung jumlahnya, material gelap, logam,
tulang, dan kayu, melayang di sekitar Katuo, membuat auranya sangat luar biasa. Katuo menyeringai jahat sementara kedua tangannya menarik dan merobek kekosongan untuk memadatkan puing-puing di domain dewanya, menciptakan banjir energi abu-abu yang ganas. Seperti cambuk, ia mencambuk ke arah Xiao dan Xian. Xiao segera berbalik, seolah-olah dia telah mengetahui serangannya sebelumnya. Tangannya yang seperti batu giok menunjuk ke suatu tempat yang jauh. Aliran cahaya dewa luar angkasa mekar dari jari-jarinya, dengan ganas mendorong ke arah arus banjir abu-abu. Ledakan yang menusuk telinga bergema dari dampak cahaya dewa dan arus banjir abu-abu. Gumpalan energi yang ganas melesat keluar seperti pedang, yang membuat banyak meteorit yang menyala meledak. Cairan terbakar pekat yang tampak seperti api cair mengalir keluar dari meteorit yang menyala, menghujani seperti hujan lebat. Xiao menjadi serius, saat cahaya dewa 7 warna berputar di sekitar tubuhnya, menyebarkan domain dewa dan menutupi seluruh kereta perang kecubung. Ketika cairan yang menyala jatuh di halonya, cahaya dewa 7 warna akan mendesis dan menyusut. Yang mulia, Katuo mengirimkan salamnya untukmu. Haha. Pembantai darah menyeringai jahat. Di dalam aliran luar angkasa yang kacau, dia seperti magnet besar, terus-menerus menarik sisa-sisa energi di alam semesta. Sama seperti gunung yang terbuat dari puing-puing, dia meledak dengan marah dan mulai menyerangnya. Pada saat yang sama, semakin banyak kereta perang hiu macan muncul di tengah sinar matahari yang menenun. Bajak laut luar angkasa tertawa jahat dan keras di kereta mereka. Mata mereka menyala-nyala seperti serigala lapar, menatap tajam ke tubuh Xiao yang menawan. Napas mereka berat, karena mereka benci bahwa mereka tidak bisa begitu saja menyerbu dan membaringkannya di punggungnya. Di Raging Flame Star area ini, Putri Xiao terkenal karena pesonanya yang luar biasa. Setiap pria yang pernah bertemu dengannya jatuh cinta padanya. Dia adalah wanita tercantik dalam mimpi mereka, yang tinggal jauh di dalam jiwa mereka. Para bajak laut luar angkasa itu adalah orang-orang yang memiliki kehidupan menjilati darah dari pedang dan pedang mereka. Mereka terbiasa membantai, dan bersikap tidak bermoral dan tidak bermoral. Mereka bisa memperkosa yang lain untuk memuaskan diri mereka sendiri. Banyak dari mereka adalah iblis cabul. Xiao adalah impian utama seorang pria. Saat dia berdiri di depan mereka, dia telah membangkitkan hasrat terdalam di hati mereka. Rasanya seperti mereka telah menerima dosis stimulan. Mereka semua sangat bersemangat, mencoba yang terbaik untuk mendekatinya tepat saat mereka tiba. Meskipun wajah Xian sedingin es, ada badai yang mengamuk di hatinya. Di antara kelompok bajak laut, ada sekitar 10 prajurit alam dewa raja, dan yang lainnya berada di langit kedua dan ketiga alam dewa sejati. Kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang berani diimpikan Xian di Grace Mainland. Dibandingkan dengan para iblis jahat itu, wilayahnya terlalu rendah. Sulit baginya untuk membantu perusahaannya. Para bajak laut mulai melepaskan domain dewa mereka satu persatu, gelombang energi magis beriak dari tubuh mereka. Di dalam domain dewa, energi mereka meningkat. Di bawah kendali kekuatan Upanishad, mereka dapat menciptakan teknik bela diri terbaik kapan saja, menyerang dengan serangan paling mematikan. Dan, di antara serangan brutal itu adalah kekuatan dahsyat Blood Slaughterer Katuo, yang jauh lebih kuat dari Xiao. Xian tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak berguna dalam situasi ini. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana membantunya. Melihat berbagai jenis energi dan teknik bela diri yang bergemuruh menyerang mereka, Xian merenung dan kemudian duduk tiba-tiba. Dia memaksa dirinya untuk tenang, mengumpulkan semua energi di tubuhnya. Xiao tidak punya waktu untuk memikirkan tindakannya. Melihat kerumunan gila menyerbu ke arah mereka, Xiao menyentuh glabelanya, matanya yang indah seterang bintang. Altar jiwanya muncul di glabelanya, berputar dan melayang di atas kepalanya. Kekuatan Upanishad di tingkat kedua mendidih dengan ganas, melepaskan fluktuasi energi yang luar biasa. Kemudian, sinar cahaya 7 warna melesat keluar seperti meteor, berkumpul di dalam domain dewanya. Domain dewa, yang dipadatkan dan dikembangkan dari cahaya dewanya, meluas dengan cepat. Tak lama, itu telah menutupi area 100 meter di sekitarnya. Banyak sinar cahaya dewa 7 warna melesat kemana-mana, secepat kilat. Mereka dengan kejam menusuk ke dalam domain dewa para prajurit alam dewa raja.
Cahaya dewa menembus tubuh para prajurit yang tidak memiliki domain dewa, membubarkan altar jiwa mereka. Prajurit alam dewa raja yang memiliki domain dewa mereka sendiri menangkap cahaya dewa yang mengganggu menggunakan fitur-fitur domain dewa mereka. Kemudian, mereka menggunakan kekuatan mereka untuk melarutkan cahaya dewa dengan berbagai metode, mencegahnya menyebarkan domain dewa mereka dan merusak tubuh mereka. Sejumlah besar sinar cahaya dewa menyerang domain dewa pembantai darah Katuo, yang mengurangi intensitas dan cakupan domainnya. Energi yang kacau membuat Katuo berhenti untuk menstabilkan domain dewanya. Serangan Xiao telah menewaskan sedikitnya 10 bajak laut di tempat dan merusak beberapa domain dewa. Tanpa perlindungan domain dewa, mereka yang domain dewanya tersebar telah terluka parah. Akhirnya, mereka tidak memiliki kekuatan lagi, jadi mereka hanya bisa mengutuk Xiao dengan kata-kata kotor dan wajah yang kejam. Petui, Xiao memuntahkan darah, dan wajahnya yang menawan tiba-tiba memucat. Serangan ini juga melukainya, jadi, dia tidak bisa melancarkan serangan lain untuk saat ini. Pada saat ini, Xian tiba-tiba membuka matanya, dengan sinar dingin yang membekukan berkilauan di dalamnya. Pembantai berdarah, Katuo, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia tertawa terbahak-bahak saat potongan-potongan batu dan puing-puing luar angkasa berputar cepat di sekelilingnya. Mereka bergerak seperti tornado, menyapu semua cahaya dewa. Saat para bajak laut luar angkasa itu melihat bos mereka menyerang, sifat haus darah mereka bangkit. Mereka memperluas domain dewa mereka lagi. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan saat Xiao belum pulih untuk menghancurkan medan magnet perlindungannya. Tidak ada yang peduli dengan Xian. Tidak ada yang meliriknya. Mereka semua mengabaikan keberadaannya. Para prajurit alam dewa raja hanya perlu melirik untuk melihat alam aslinya. Seorang prajurit lemah di langit kedua alam dewa sejati bukanlah apa-apa di mata mereka. Dia sama sekali tidak penting dalam situasi ini. Xiao memucat, saat darah menetes dari sudut mulutnya. Melihat para bajak laut menyerang dengan liar, dia merasa putus asa dan putus asa. Dia harus mendesak altar jiwanya untuk melakukan serangan sebelumnya. Meskipun serangannya hebat, serangan balik yang dia terima hampir sama besarnya. Pada saat ini, energi dalam tubuhnya sangat bergejolak. Dia perlu menenangkan kekuatannya untuk melancarkan serangan kedua. Rupanya, lawan telah memanfaatkan kesempatan ini. Mereka tidak akan memberinya waktu. Mereka ingin menaklukkannya, menjadikannya tawanan. Memikirkan nasib tragis ini, Xiao benci karena dia tidak bisa bunuh diri untuk menyelamatkannya dari jatuh ke tangan mereka dan mengalami siksaan paling mengerikan di dunia. Xiao mengatupkan giginya saat dia telah mengambil keputusan. Begitu semuanya salah, dia akan membuat mereka mati sama sekali. Dengan harga yang mahal dari runtuhnya altar jiwanya, dia akan memberi mereka pelajaran berdarah yang tidak akan pernah mereka lupakan. Namun pada saat ini, Xiao tiba-tiba merasakan fluktuasi energi yang tajam, membuatnya melirik Xian dengan bingung. Pemuda itu, yang telah duduk dengan rapi di kereta perang seperti batu tidak berbicara apapun sejak awal, hanya membuka matanya. Wajahnya yang tenang membuatnya merasa aneh. Xiao merasa kasihan, menipiskan bibirnya saat dia mendesah. Dia tidak tahu bagaimana pria ini bisa mempertahankan ketenangannya sampai saat ini. Bukankah dia takut? Apakah dia tidak melihat gambaran utuh di sini? Atau, apakah dia ketakutan? Swosh swosh swosh. Retakan-retakan yang menyilaukan muncul satu persatu di luar jangkauan God domainnya, setiap retakan panjangnya puluhan meter. Retakan-retakan itu tampak seperti bilah-bilah yang sangat tajam yang bergerak dan berakselerasi di bawah semacam dorongan. Mata indah Xiao yang suram berbinar-binar dengan cahaya harapan. Saat dia tergerak, dia untuk sementara mengesampingkan niat negatifnya. Dia ingin melihat apakah dia dapat menyebabkan keajaiban terjadi. Xian memiliki banyak rahasia. Dia memahami ini lebih baik daripada orang lain. Seorang prajurit dari benua tingkat rendah yang tahu cara menggunakan domain niat kematian dan juga memiliki kekuatan ruang angkasa, tidak seorang pun dapat mengatakan berapa banyak trik jahat lainnya yang pasti dia sembunyikan. Dia menyadari bahwa dia belum pernah melihat melalui Xian. Xiao ingin melihat seberapa misterius dan ajaibnya Xian sebelum dia meninggal. Bilah-bilah ruang angkasa itu berkilau berbahaya. Mereka muncul dalam lusinan dan menjadi lebih cepat dan lincah dalam waktu singkat.
Mereka seperti senjata paling tajam yang dapat memotong dan menebas segalanya, meluas keluar domain dewanya. Xian berdiri di sampingnya, saat aroma kejam dan berdarah menyebar dari tubuhnya. Seketika, matanya menjadi merah darah, yang dapat membuat orang merinding. Para perompak ruang angkasa belum mendekati domain Dewa Xiao, namun mereka menemukan sesuatu yang aneh, berteriak panik. Bilah-bilah ruang angkasa melengkung dan kemudian menusuk ke domain dewa mereka. Tak lama kemudian, domain dewa yang berbeda terbelah. Para prajurit yang terkena bilah-bilah ruang angkasa itu tubuh mereka terpotong tanpa berdarah, mati di tempat. Bahkan para prajurit alam Dewa Raja pun akan dipotong anggota tubuhnya jika mereka tidak dapat menghindari bilah-bilah ruang angkasa yang brutal itu tepat waktu. Baju zirah dan harta karun rahasia mereka semuanya tidak efektif. Mata Xiao menjadi cerah. Dia bersemangat saat cahaya mekar dengan gemilang di wajahnya. Kecemerlangan matahari, Xian menyentuh alisnya, dan kekuatan bintang Upanishad berubah menjadi arus banjir, memancar keluar dari altar jiwanya. Kemanapun kekuatan Upanishadnya lewat, sinar matahari melesat lebih cepat, dan meteorit yang menyala itu tampaknya hidup kembali. Meteorit besar itu dimanipulasi oleh kekuatan yang tidak diketahui. Hanya butuh 1 detik untuk menggerakkan benda-benda raksasa yang telah diam selama puluhan ribu tahun. Dalam detik itu, lusinan meteorit raksasa yang terbakar berguling ke arah Katuo di bawah kendali kekuatan ajaib yang tidak diketahui. Meteorit raksasa yang terbakar yang sebesar pulau atau lapangan basket, penuh dengan energi matahari yang menyala-nyala, membawa serta panas yang tak terbayangkan saat mereka menyerbu ke dalam domain Dewa Katuo. Gemuruh-gemuruh-gemuruh, ledakan yang mengguncang bumi bergema di dalam God Domain milik Katuo. Katuo sedang berjuang, tawa vulgarnya berhenti, karena dia dengan kikuk mendesak energinya untuk menghindari dampak dari meteorolit api yang menyala. Gumpalan sinar matahari tiba-tiba menjadi sangat tajam, menjadi liar dan histeris dari keadaan yang awalnya tenang. Mereka berkelok-kelok dan melata seperti ular spiritual, melesat menuju bajak laut luar angkasa. Tak lama kemudian, semua bajak laut yang datang untuk menyerang mereka terganggu oleh meteorolit dan sinar matahari yang terbakar. Mereka bergerak dan menghindar di sana-sini, berteriak dengan gila dan marah. Cairan berapi-api dari meteorolit yang terbakar mengalir ke bajak laut, melelehkan darah dan daging mereka. Sinar matahari ada di mana-mana, dan begitu para perompak terkena, mereka akan menjerit kesakitan sementara tubuh mereka tertusuk. Itu seperti hantu yang menggigit tubuh mereka saat mereka masih hidup. Energi Xian terkuras dengan cepat, yang terlihat jelas dari matanya. Pohon kuno esens Qi-nya menyusut dengan cepat. Begitu dia merasakan bahaya ini, dia segera duduk dan menggunakan kekuatan bintang Upanishad-nya untuk terhubung dengan meteorit yang menyala di area ini. Karena bintang Upanishad-nya pernah menyatu dengan sinar matahari, dia dapat menggunakan koneksi lemah ini untuk mengendalikan meteorit, membuatnya bergerak di medan fragmen ledakan bintang matahari ini. Dalam momen singkat itu, Xian memiliki perasaan ajaib, seolah-olah dia telah berubah menjadi inti matahari, dan meteorit yang menyala di tempat ini telah menjadi bagian dari tubuhnya. Dia hanya perlu mengedipkan kesadaran jiwanya bersama dengan energinya untuk memanipulasi meteorit yang menyala. Penemuan ini menghiburnya. Sementara Xiao sedang bertempur berdarah-darah dengan musuh-musuhnya, ia telah menciptakan hubungan dengan puluhan meteorit di sekitar mereka. Pada saat Xiao tidak dapat bertahan lebih lama lagi, ia mengendalikan meteorit yang terbakar, melancarkan serangan yang menuntut harga yang besar dari yang lain. Namun, itu juga membutuhkan konsumsi yang sangat besar. Dalam hitungan beberapa detik, pohon kuno esens Qi di tubuhnya menyusut, karena tidak memiliki sinar energi yang tersisa. Juga, sejumlah besar energi api dari matahari yang diserap oleh Star Martial Spirit-nya semuanya terbakar. Sekarang, Xian hanya memiliki kesadaran jiwanya untuk bertahan. Ia dengan enggan mengendalikan meteorit untuk menyerang di sini dan berani, mengacaukan domain dewa para bajak laut. Meteorit yang menyala-nyala itu seperti pukulan baja yang menghantam domain dewa, sementara sinar matahari lincah seperti ular spiritual, menggeliat dan menyerang para bajak laut luar angkasa. Mereka tampaknya tidak takut pada apapun. Bila-bila luar angkasa, yang telah diciptakan terlebih dahulu, mengambil kesempatan dan menghancurkan domain dewa para bajak laut.
Kekuatan angkasa dan kekuatan bintang dikerahkan pada saat yang sama, menciptakan pemandangan bencana. Di sisi lain, energi Xian terkuras habis, dan jiwanya benar-benar terkuras habis. "Aoh!" Jeritan dan tangisan menyakitkan terus bergema, karena hampir 100 perompak angkasa dikepung oleh meteorit yang membakar. Mereka terpukul keras, sementara perompak alam bawah lainnya semuanya terbunuh. Hanya para prajurit alam Dewa Raja, yang telah mencapai tubuh dewa, yang bisa melawan. Meskipun mereka tidak meleleh oleh sinar matahari dan meteorit, mereka masih harus berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Katuo sama buasnya seperti binatang buas yang marah. Matanya menatap Xian, memperhatikan prajurit rendahan ini untuk pertama kalinya. Sementara dia terengah-engah dan berhadapan dengan meteorit yang menyala, dia mendesis dan meraung untuk mengancam Xian. "Nak, aku akan menahan jiwamu. Aku akan membuatmu merasakan segala macam siksaan sampai kau mati. Aku bersumpah, aku akan membuatmu lebih baik mati daripada hidup." Xian terdiam, wajahnya pucat pasi. Hanya matanya yang merah darah yang berbinar dengan kilatan niat dingin dan jahat. Dia tidak peduli dengan Katuo, masih menggunakan kesadaran jiwanya untuk mengendalikan meteorit yang telah diaktifkannya, menciptakan lautan meteorit untuk menaklukkan semua bajak laut. Mata indah Xiao bersinar dengan cahaya aneh, saat sensasi memenuhi wajahnya yang menawan. Bibirnya yang lezat terbuka, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Dia segera fokus untuk menstabilkan energinya untuk mempersiapkan serangan berikutnya. Batuk-batuk, Xian batuk darah, dan matanya segera menjadi suram. Tubuhnya menggigil, dan aliran energinya terputus. Pohon kuno esens Qi terkuras, begitu pula energi api yang diserap oleh Star Martial Spirit-nya. Tidak ada yang tersisa, kesadaran jiwanya juga terkuras habis. Altar jiwa Xian bergetar karena kerusakan. "Aku tidak bisa bertahan lagi." Dia tersenyum pahit, dengan enggan menatap seberkas pesona yang berdiri di sampingnya. "Jika kamu tidak punya solusi, kita pasti harus mati di sini." Sebenarnya, Xian memiliki beberapa jenis energi lain selain yang menguras itu. Dia bisa menggunakan energi dari darah dan dagingnya, dan, tentu saja, energi negatif. Namun, energi itu tidak dapat melengkapi Space Upanishad dan Star Upanishad-nya. Jadi, dia tidak bisa terus menggunakan sinar matahari dan meteorit yang menyala untuk membantai yang lain. Bukan karena alamnya yang mendalam sehingga dia bisa menciptakan situasi ini. Xian baru saja meminjam kekuatan eksternal. Medan fragmen ledakan bintang surya yang megah ini memiliki begitu banyak pecahan matahari yang tersebar di sana-sini. Karena kekuatan Upanishad Xian memiliki esensi matahari, ia dapat mengendalikan pecahan matahari di medan fragmen ledakan bintang surya dan menciptakan situasi saat ini. Jika mereka berada di wilayah lain, ia tidak akan memiliki sarana. Jika ia tidak dapat menggunakan meteorolit untuk menyerang lagi, energinya yang lain tidak banyak membantu. Jadi, bukan berarti ia mencoba menghemat energi atau bersikap rendah hati, ia benar-benar tidak punya pilihan lain. Xiao tidak mengatakan apa-apa, menyipitkan mata saat energi kacau di tubuhnya berangsur-angsur tenang. Ketika tidak ada energi yang mengendalikan mereka, meteorolit besar yang menyala berhenti bergerak, dan sinar matahari yang ganas mulai tenang. Setelah tim Katuo menyesuaikan kekuatan mereka setelah serangan biadab ini, mereka menyerbu lagi, jauh lebih liar dan lebih kasar. Xiao melambaikan tangannya, dan cincin di jarinya yang seperti batu giok itu berkelebat. Kristal yang tampak seperti gunung berapi melesat keluar dari cincinnya, bergerak keluar. "Kau sudah cukup melakukan," Xiao tersenyum lembut setelah melepaskan kristal-kristal itu. Angin sepoi-sepoi yang harum menyapu pipinya saat bibir merahnya yang lembab dan segar menamparkan pipi kirinya. "Aku yakin kita bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Xian merasa seolah-olah tersengat listrik. Dia menatapnya dengan wajah tercengang, mengusap pipinya secara naluriah sambil memasang ekspresi aneh. Dia tidak pernah menduga bahwa Putri Xiao akan bertindak seperti itu dalam situasi tragis mereka. Dia menciumnya. Apakah itu hadiah? Dia tidak bisa menjelaskan perbuatannya. Dengan wajah kusam dan takjub, dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Bagaimanapun, perasaan ini sangat menyenangkan. Xiao tidak punya waktu untuk berbicara dengannya.
Matanya yang indah bersinar, melihat ke area yang lebih jauh sementara kesadaran jiwanya mengendalikan kristal berbentuk gunung berapi untuk menyerang tim Katuo dengan ganas. Gelombang energi magis beriak dari kristal gunung berapi itu. Katuo tiba-tiba merasakan sesuatu. Berhamburan, dia berteriak tiba-tiba, itu inti kristal gunung berapi. Sementara mereka dengan marah menyerbu target mereka, para perompak luar angkasa mengucat saat mendengar pemimpin mereka seolah-olah mereka telah melihat hantu, bergegas mundur. Ledakan, kristal gunung berapi yang sebesar kepalan tangan itu meledak dengan dahsyat. Energi yang dihasilkannya tidak berbeda dengan gunung berapi yang meletus, brutal sampai ke puncaknya. Orang-orang yang tidak bisa menghindari ledakan itu akan berubah menjadi abu. Altar jiwa mereka hancur, tidak menyisakan apapun yang utuh. Xiao telah mengumpulkan inti kristal gunung berapi di jajaran gunung berapi ajaib di Raging Flame Star Area. Setelah bertahun-tahun mengembun dan terakumulasi, setiap gunung berapi yang meletus akan memiliki inti kristal. Kristal, yang telah mempertahankan kekuatan gunung berapi yang paling dahsyat, didesak pada saat kritis. Itu seperti memicu gunung berapi untuk meletus pada waktu yang ditentukan, menciptakan kekuatan serangan yang mengintimidasi. Inti kristal gunung berapi sama kuatnya dengan gunung berapi sungguhan saat meledak. Bahkan seorang prajurit alam Dewa Raja tidak dapat menahan ledakan seperti itu. Tak lama kemudian, lebih dari 10 bajak laut alam Dewa Raja hancur menjadi bubur. Daging dan tulang mereka hancur, berserakan di mana-mana di medan fragmen ledakan bintang matahari. Serangan ini membuat para bajak laut luar angkasa takut. Bahkan Katuo, manusia paling liar, ketakutan, tidak berani melangkah maju lagi. Xian juga berubah warna karena ketakutan. Melihat inti kristal gunung berapi yang meledak, arus dingin muncul dalam jiwanya. Terlalu menakutkan, ledakan inti kristal gunung berapi telah menciptakan gelombang kejut yang luar biasa, yang jauh lebih mengerikan daripada dampak dari pecahan matahari. Pada detik ketika ledakan terjadi, banyak meteorit yang menyala hancur, sementara potongan-potongan meteorit yang lebih kecil melesat keluar dengan mematikan. Ah! Dia mendesah, wajahnya aneh. Api bumi telah menyerbu keluar dari altar jiwanya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Seperti api yang bersemangat, ia terbang menuju pusat ledakan dahsyat yang diciptakan oleh inti kristal gunung berapi. Dia bingung, lalu menjadi lebih bersemangat. Api bumi adalah api paling cemerlang yang tercipta di gunung berapi berusia 10.000 tahun. Setelah lama menyerap kekuatan gunung berapi, ia secara bertahap memperoleh kecerdasan. Makhluk seperti ini langka dan aneh. Sebelum ia membentuk kecerdasan, ia tampak seperti dulunya. Inti kristal gunung berapi. Bagi api, energi api yang melonjak di area ini adalah nutrisi terbaik, jauh lebih baik daripada obat-obatan dan pelet lainnya. Inti kristal gunung berapi meledak satu per satu. Gelombang energi api bergulung dengan ganas, menciptakan lautan api yang luas yang menghalangi tim Katuo. Itu mengganggu mereka untuk bergerak maju. Xiao mencibir, berbicara dengan penuh percaya diri. Ayo pergi. Tangannya yang seperti batu giok mengetuk kereta perang batu kecubung, yang kemudian melesat seperti kilat. Tunggu sebentar, Xian tidak bisa menahan tangis. Saat Xiao sibuk dengan musuh, dia tidak menyadari api bumi terbang keluar dari tubuh Xian. Dia tidak tahu bahwa api bumi menyerap energi yang meledak dari inti kristal gunung berapi miliknya. Itulah sebabnya dia ingin pergi dengan tergesa-gesa. Kenapa? Meskipun dia penuh dengan kecurigaan, dia berhenti, mengerutkan kening pada Xian. Jika kita tidak pergi sekarang, itu akan lebih merepotkan nanti. Tunggu sebentar, Xian tidak menjelaskan. Dia dengan enggan memadatkan aliran kesadaran jiwa untuk menghubungi api bumi. Tapi bajingan itu tidak menjawab. Tampaknya api itu dengan sepenuh hati menyerap energi inti kristal gunung berapi, jadi tidak bebas untuk menjawab Xian. Energi besar yang dihasilkan dari kristal gunung berapi adalah apa yang paling dirindukannya. Dia tidak akan pernah membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja, pergi dengan cara apapun. Xian tiba-tiba sakit kepala, mengutuk api karena begitu serakah sehingga tidak peduli dengan hidupnya. Apa yang terjadi? Xiao khawatir. Sulit untuk memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri, tahu. Jika kita tidak mengambil kesempatan ini, kita tidak dapat mematahkan pengepungan dan melarikan diri nanti. Maaf,
kita hanya perlu menunggu sebentar. Xian menggertakkan giginya. Kesadaran jiwanya bergerak seperti anak panah ringan, memasuki area yang meledak di mana inti kristal gunung berapi masih meletus. Anak manja, kau kembali sekarang atau bawa semua barang ini bersamamu. Atau, aku tidak akan peduli padamu lagi. Ketika Xian menembakkan aliran kesadaran jiwanya, Xiao akhirnya bisa merasakan sesuatu. Dia berteriak dengan heran, dengan siapa kau berkomunikasi? Xian tetap diam, sementara satu tangannya menekan dahinya. Dengan wajah pucat, ia mencoba memperluas kesadaran jiwanya. Lautan api yang bergolak di depan mereka tiba-tiba berubah. Lautan itu mulai bergerak, lalu bergerak cepat ke arah mereka. Api bumi akhirnya bereaksi, dan Xian menghela napas lega. Tepat pada saat ini, sebuah token giok ajaib tiba-tiba muncul dari tempat sinar matahari yang saling bertautan tidak jauh dari mereka. Token ini telah diukir dengan formasi ajaib, yang melepaskan gelombang energi yang melonjak. Tak lama kemudian, token itu hampir mencapai Xiao. Tubuh lembut Xiao menggigil saat kilatan ketakutan yang dalam bersinar di matanya. Dia bergegas untuk mendesak semua energi yang tersisa. Cahaya dewa mekar keluar dari seluruh tubuhnya, mengembun menjadi kolom cahaya 7 warna dan menyerang token giok itu. Boom! Token giok itu bergetar. Gelombang kejut yang dipancarkannya telah menghancurkan meteorit api besar itu menjadi berkeping-keping. Token giok itu terhenti, dan tidak dapat menyerbu untuk kedua kalinya. Darah menyembur keluar dari mulut Xiao saat dia menutup matanya dengan lelah. Napasnya lemah sementara tubuh lembutnya kehilangan kendali. Xian ketakutan. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan hal lain, berteriak serak. Maju! Cahaya ungu muncul dari ujung jari Xiao, lalu jatuh ke kereta perang. Kemudian, kereta perang kecubung itu berdengung dan meluncur cepat di atas sinar matahari, bergerak maju dengan cepat. Xian mencoba menggunakan sinar energi terakhirnya untuk menarik sekitar 10 mayat yang mengapung paling dekat dengan mereka ke kereta perang saat keluar. Esensi ki yang dipancarkan dari mayat-mayat itu berguling besar ke dalam tubuhnya, seperti banjir besar yang menghancurkan tanggul. Titik-titik akupuntur dari seluruh tubuhnya membengkak seketika, menyebabkannya merasakan sakit yang melumpuhkan. Karena api bumi telah menyerap kekuatan lautan api gunung berapi di belakang mereka, ia mulai menyusut. Akhirnya, seluruh lautan menyusut menjadi beberapa api yang mengambang, yang dapat menembus medan fragmen ledakan bintang matahari dengan mudah tanpa takut pada sinar matahari. Itulah sebabnya mereka dapat terbang dengan cepat dan mengejar Xian, yang menggunakan kapal perang kecubung. Api-api itu kemudian berbaris dan bergabung satu sama lain, berubah menjadi api seukuran kincir angin yang menghilang ke dalam glabella Xian. Setelah api bumi masuk ke altar jiwa api surga, ia menjadi tenang dan mengirim Xian pikiran yang menggairahkan. Ini sangat bagus, aku bisa naik kali ini. Haha, tunggu sampai aku bangun. Aku bisa berevolusi ke tingkat lain. Xian terkejut. Kereta perang kecubung itu terus melaju dengan gila-gilaan. Selain Xiao, yang pingsan di sebelah Xian, ada 9 mayat bajak laut luar angkasa. Orang-orang itu dibunuh oleh cahaya dewa Xiao belum lama ini. Xian dapat mengetahuinya dari lubang-lubang di tubuh mereka. Mereka termasuk 8 orang di langit kedua dan ketiga alam dewa sejati, dan 1 di alam dewa raja. Esensi ki yang besar dari prajurit alam dewa raja itu sama dengan jumlah yang bisa didapatkan Xian dari 8 prajurit lainnya. Itu sangat melimpah sehingga sangat mengejutkan Xian. Kereta perang kecubung itu melaju dengan liar, lincah, dan cepat, merayap menembus sinar matahari seperti kilat. Di belakangnya, para perompak angkasa berteriak dan mengumpat. Mata mereka merah karena mereka masih ingin menyerbu dan membunuh mereka semua. Namun, kereta perang hiu macan mereka tidak secepat kereta perang kecubung itu. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat mengejarnya. Xian berkonsentrasi pada token giok yang muncul terakhir. Token giok itu muncul pada saat yang paling kritis. Hanya dengan satu serangan, itu telah melukai Xiao dengan parah, langsung membuatnya koma. Xian tahu bahwa token giok itu adalah serangan yang fatal. Mungkin, orang yang mengendalikan token giok itu memiliki basis kultivasi yang lebih kuat daripada Katuo. Orang yang mengendalikan token giok itu pasti bersembunyi di tempat di mana sinar matahari saling bertautan untuk waktu yang lama untuk serangan fatal itu.
Orang itu adalah faktor paling berbahaya dari operasi perburuan ini. Mungkin, dia mengenal Xiao secara pribadi. Kalau tidak, dia tidak akan bersembunyi dari awal. Dia jelas tidak berani menunjukkan wajahnya. Dia telah menunggu dengan gigih, bergantung pada fitur magis dan berbahaya dari area jalinan sinar matahari untuk menghindari kesadaran jiwa orang-orang merasakannya. Orang ini jauh lebih berbahaya daripada para perompak luar angkasa itu. Ketika Xian berbalik untuk memeriksanya, token giok itu telah menghilang ke udara tipis, tidak meninggalkan jejak. Mungkin saja pemiliknya telah mengambilnya. Orang itu masih bersembunyi di tempatnya. Jika dia tidak muncul, dia tampaknya takut akan sesuatu. Kereta perang itu melaju maju dengan kecepatan maksimal. Xian perlahan-lahan menenangkan dirinya. Sambil menyerap ki esensi yang sangat besar, Xian memeriksa luka-luka Xiao dengan wajah serius. Dia masih bernapas, dan altar jiwanya masih ada. Namun, Xian menemukan kekuatan yang tidak diketahui, yang terus-menerus menghancurkan vitalitasnya, melawan energi di dalam tubuhnya. Setelah Xian merasakannya beberapa saat, dia memucat, matanya penuh dengan niat dingin. Aliran energi yang tidak diketahui itu tampaknya mengambil alih. Selama pertempurannya dengan energi di dalam tubuh Xiao, itu dapat menguras energinya terus-menerus. Ketika energi Xiao dikosongkan, aliran energi itu akan memutus semua vitalitasnya. Setidaknya, itu akan dapat menghancurkan tubuh dewanya. Tapi bukan itu yang paling membuatnya takut. Xian dapat merasakan kekuatan penghancur jiwa dalam energi yang tidak diketahui itu juga. Dengan kata lain, setelah menghancurkan tubuh Dewa Xiao, itu akan menyerbu ke laut kesadarannya dan menghancurkan altar pengorbanan jiwanya. Orang yang telah melakukan teknik ini benar-benar ingin mengambil nyawa Xiao, tidak memberinya harapan atau cara untuk bangkit kembali. Para perompak angkasa Katuo melangkah dengan marah, tetapi kereta perang kecubung itu segera menghilang dari pandangan mereka. Pembantai berdarah Katuo berhenti dan menggertakkan giginya, wajahnya muram dan kejam saat dia berdiri di kereta perang hiu macan itu. Banyak kereta perang hiu macan datang. Pria muda itu berkata dengan wajah getir. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Katuo menyeringai, kegilaan berkilau jelas di matanya. Apakah kamu membutuhkan aku untuk mengajarimu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Berpencar dan halangi mereka. Kita sudah familiar dengan area ini. Jika kita bisa menghalangi mereka sekali, kita bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Pria muda itu terguncang, menganggukkan kepalanya terus-menerus. Aku mengerti. Keluar sana, bergerak. Sekarang, pembantai berdarah Katuo mengutuk, tetapi dia tidak bergerak untuk mengejar yang lain. Sebaliknya, dia terbang kembali ke tempat pertempuran paling sengit. Para perompak angkasa itu tidak berani berdiskusi lebih lanjut. Mereka melanjutkan operasi mereka setelah memastikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tak lama kemudian, Katuo pergi ke area tempat token giok itu muncul. Ia menenangkan diri, ragu-ragu sejenak, lalu membungkuk sedikit. Jangan khawatir, aku akan memenuhi apa yang telah kusetujui denganmu. Meskipun mereka bisa melarikan diri sekarang, bukan berarti mereka bisa meninggalkan medan fragmen ledakan bintang matahari hidup-hidup. Aku jamin itu. Sebuah pikiran jiwa terkirim kepadanya dari tempat sinar matahari saling bertautan. Jangan mengecewakanku. Katuo membungkukkan tubuhnya, terus meyakinkan yang lain. Ya, aku tahu reputasi pembantai berdarah Katuo. Aku tahu kau tidak akan mengabaikan apa yang telah kau sepakati di tengah jalan. Suara itu sedingin es dan jahat. Kau akan menerima pembayaranmu secara penuh. Kejar mereka. Saat kau bisa menemukan mereka, beritahu aku sebelum kau mencoba menyerang mereka. Mengerti, jawab Katuo dengan sungguh-sungguh. Baguslah kalau kau mengerti. Aku tidak butuh banyak hal. Aku menunggu kabar baikmu. Sekarang pergilah. Baiklah, Katuo tidak berlama-lama. Dia berbalik dan pergi, menghilang dari area ini. Sebuah cahaya berkelebat di area tempat sinar matahari yang mematikan itu saling bertautan. Cahaya itu berkedip sekali lalu menghilang ke dalam kehampaan. Xian duduk dengan rapi di kereta perang kecubung. Wajahnya dingin, tetapi ada kilatan tergesa-gesa di matanya. Napas Xiao menjadi lebih lemah. Kekuatan tak dikenal di tubuhnya telah mendominasi energinya sendiri, dan akan melarutkan semua energinya.
Ketika energi di tubuhnya menghilang sepenuhnya, tubuh dewanya akan rusak total. Pada saat itu, energi tak dikenal itu akan menyerbu ke laut kesadarannya dan menghancurkan altar jiwanya, yang akan mengakibatkan kematian tubuh dewa dan jiwa dewanya. Itu bukan hasil yang ingin dia lihat. Dia ingin membantu Xiao menghancurkan aliran energi itu. Namun, situasinya tidak berbeda dengan Xiao. Esensi Qi di sekujur tubuhnya telah dikosongkan. Dan, karena energi negatifnya memiliki efek jahat yang menghancurkan vitalitas, dia tidak berani menggunakannya. Jadi, Xian tidak punya solusi untuknya. Begitu dia menyerap esensi Qi yang besar, itu melonjak gila-gilaan di titik-titik akupuntur di sekujur tubuhnya, membuatnya panas dan gelisah. Dalam keadaan ini, dia juga dalam bahaya. Mereka harus pergi ke tempat yang aman terlebih dahulu. Hanya ketika dia dapat menyembunyikan esensi Qi dan memulihkan kekuatannya, dia dapat membantu Xiao dan menyembuhkan luka-lukanya. Selama proses konversi, dia akan kelelahan, tidak berdaya, dan sangat tidak nyaman. Pada saat ini, jika beberapa prajurit datang untuk membunuh mereka, Xian tidak akan dapat melakukan apapun. Dia berpikir dan berpikir. Berbagai ide terlintas di kepalanya, saat dia mencoba memecahkan masalah ini. Jika Katuo dapat menghalangi mereka sekali, dia selalu dapat melakukannya lagi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah melarikan diri dari kelompok Katuo, meskipun hanya untuk sementara waktu. Dia membutuhkan waktu untuk memulihkan kekuatannya. Tempat pertama yang muncul di benaknya adalah area tengah padang sinar matahari. Setelah merenung sejenak, Xian bersiap untuk bergerak. Xiao telah memberitahunya cara mengendalikan kereta perang kecubung. Selama kereta perang itu menerimanya, dia dapat mengemudikan kereta perang itu hanya dengan aliran kesadaran jiwa. Kesadaran jiwa Xiao yang tertinggal di kereta perang itu terkuras dengan cepat. Lambat laun, kereta perang itu tidak bergerak sesuai arah yang ditentukan. Xian mengerti bahwa Xiao sedang dalam keadaan kritis, dan tidak dapat mengendalikan kereta perang itu lagi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menekan sudut kereta perang itu, melepaskan kesadaran jiwanya. Aliran kesadaran jiwa yang murni dituangkan ke dalam kereta perang itu. Pada saat berikutnya, dia menjadi pemilik kereta perang itu. Sejak saat itu, dia dapat mengendarainya dengan mudah. Kesadaran jiwanya menunjukkan jalan, dan kereta perang itu terbang ke arah yang diinginkannya. Itu ajaib dan sangat nyaman. Kereta perang itu segera mengubah arahnya, menuju ke arah sekumpulan sinar matahari. Tak lama kemudian, ia muncul di lautan cahaya. Energi api yang pekat di sini memiliki gelombang energi magis yang berdenyut terus-menerus. Kekuatan yang membakar dan menusuk itu menutupi seluruh kereta perang, termasuk Xiao dan Xian. Di dalam medan fragmen ledakan bintang matahari, Xian melihat sekilas misteri matahari. Terbenam di lautan sinar matahari ini, ia telah menggunakan esensi matahari di altar jiwanya untuk membuat gerakan beresonansi dengan energi matahari di sekitarnya. Di bawah riak energi magis itu, ia merasa hangat alih-alih merasa terganggu, karena roh bela diri bintangnya dengan cepat menyerap energi api matahari, yang sangat menyegarkannya. Kekuatan Upanishad yang dipelajarinya sungguh luar biasa. Energi bintang dan matahari akan menyatu menjadi satu jenis energi di dalam tubuhnya. Selama ia dapat memahami semua misteri matahari dan bintang, ia dapat dengan bebas menggunakan kedua kekuatan ini, menyimpannya di dalam tubuhnya, lalu mengubahnya menjadi serangan-serangannya yang dahsyat. Dalam waktu singkat, ia merasa jauh lebih baik. Roh bela diri bintangnya menjadi tenang, perlahan-lahan menyerap energi matahari yang menyala-nyala. Namun, Xiao tidak begitu nyaman. Banyak gelembung muncul di tubuhnya yang menarik dan sempurna. Tubuhnya telah mengaktifkan cahaya Dewa Tujuh Warna secara otomatis untuk menahan energi terik dari matahari. Dengan demikian, kekuatan tak dikenal yang mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya menjadi lebih ganas. Mayat-mayat yang telah diseretnya ke dalam kereta perang meleleh menjadi genangan darah. Bahkan kereta perang kecubung pun meleleh sedikit demi sedikit. Sepertinya kereta perang itu tidak dapat menahan esensi matahari di tempat di mana sinar matahari berkumpul untuk waktu yang lama. Setelah tercengang beberapa saat, ia memutuskan untuk pergi. Dia mendesak batu kecubung untuk kedua kalinya. Dari tempat ini, dia telah menggunakan kesadaran jiwanya untuk menemukan area berbahaya.
Karena dia tidak bisa tinggal lama di area sinar matahari, itu menjadi sakit kepala baginya. Ini berarti dia tidak punya waktu aman untuk memulihkan energinya. Itu juga berarti bajak laut luar angkasa akan datang untuk mereka kapan saja. Dia harus bergerak tanpa henti, menemukan area baru, area yang aman baginya dan Xiao, di mana mereka tidak perlu khawatir tentang bajak laut luar angkasa. Kesadaran jiwanya berpatroli di area yang paling banyak sinar mataharinya berkumpul. Dia tertarik pada area berbahaya. Semakin berbahaya, semakin aman bagi mereka untuk saat ini. Jadi, Xian mengendarai kereta perang batu kecubung sambil mencari area yang sangat berbahaya. Informasi tentang medan energi jahat yang misterius dikirim ke laut kesadarannya. Gelombang energi beriak dan melonjak dengan kencang di area itu, menciptakan banyak badai energi. Mereka membawa kekacauan di mana-mana, seolah-olah mereka bisa melahap semua yang hidup. Itu adalah tempat yang ingin dihindari oleh setiap prajurit yang datang ke medan fragmen ledakan bintang matahari ini secara proaktif. Tidak ada yang berani mengganggu. Tapi dia berbeda. Dalam keadaan berbahaya seperti itu, Xian ingin pergi ke tempat yang paling ditakuti orang. Tak lama kemudian, Xian mengambil keputusan. Dia mengemudikan kereta perang, diam-diam menuju ke pusat yang terbakar. Kereta perang melambat di area itu, karena harus bergerak hati-hati untuk menghindari fluktuasi energi yang bahkan dapat menghancurkan jiwa dewanya. Xian tidak berani mengendurkan sarafnya, mengendalikan kereta perang kecubung sambil bergerak maju. Retak-retak, suara retakan yang jelas bergema dari kereta perangnya. Kereta perang itu panjangnya lebih dari 10 meter. Begitu bersentuhan dengan badai energi yang dahsyat itu, kereta perang itu retak, seolah-olah ditebas oleh senjata tajam. Xian ketakutan, dan menjadi lebih berhati-hati. Dia telah mendengar dari Xiao bahwa batu kecubung yang digunakan untuk membangun kereta perang ini adalah bahan yang sangat kaku yang bahkan seorang prajurit alam Dewa Raja tidak dapat menghancurkannya hanya dengan kekuatan ototnya. Ketika badai energi di area ini menyentuh kereta perang batu kecubung, kereta perang itu retak hingga tingkat yang signifikan. Itu sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya gelombang energi itu. Dia berjuang keras untuk bergerak maju di area berbahaya ini. Dari waktu ke waktu, Xian melemparkan beberapa mayat bajak laut luar angkasa ke area paling berbahaya yang dapat dirasakan oleh kesadaran jiwanya untuk memeriksa kekuatan di sana. Begitu mayat-mayat itu jatuh ke area itu, mereka berubah menjadi genangan darah dan kemudian menyebar sepenuhnya. Xian tersenyum pahit sambil merasakan sakit kepala yang serius. Melihat Xiao yang sudah tidak tahan lagi, dan bahaya besar di depan matanya, dia merasa mereka sudah di jalan buntu. Krak-krak-krak, ketika dia masih mengerutkan kening karena khawatir, badai energi yang masih ada selama ini tiba-tiba bergerak dan bertabrakan dengan kereta perang kecubung. Suara keras yang pecah bergema, saat potongan-potongan kecubung yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari kereta perang. Tak lama kemudian, kereta perang kecubung yang bergerak seperti kura-kura itu hancur begitu saja. Tornado energi yang bergejolak masih bergerak menuju Xian dan Xiao. Xian berubah warna karena ketakutan. Dia tidak punya waktu untuk berpikir, menarik Xiao ke dalam pelukannya. Energi menyala yang baru saja diserapnya mengembang seperti bola api raksasa, menutupinya saat mereka terbang keluar angkasa yang tak terduga. Meskipun dia memiliki tubuh lembut seorang wanita cantik di samping dadanya, dia tidak memiliki secercah kegembiraan di wajahnya. Sebaliknya, dia merasa hatinya menjadi berat. Kereta perang yang disebut petir ungu telah hancur total. Di medan fragmen ledakan bintang matahari, perjalanan mereka akan lebih berat sekarang. Jika mereka bertemu dengan kelompok Katuo untuk kedua kalinya, mereka tidak akan bisa melarikan diri menggunakan kecepatan tinggi seperti yang baru saja mereka lakukan. Mereka pasti akan menjadi mangsa yang lain. Sementara pikirannya seperti berantakan, energi yang melonjak datang dari area aman tempat mereka berlindung sementara. Xian ketakutan, karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia bisa merasakan kekuatan tak terlihat menutupi mereka dan menyeret mereka ke pusat pusaran besar. Dia ingin berjuang, tetapi dia kemudian tanpa daya menemukan bahwa kekuatannya tidak ada apa-apanya di bawah kekuatan surgawi. Memegang Xiao, Xian tenggelam, jatuh ke inti pusaran sambil merasa pusing tanpa menyadari alasannya.